Halo sahabat, di sini ada video proses cat Toyota Agya ya, dan akan kita ulas sebagai berikut. Untuk bahan pengecatan tadi saya pakai ini ya, saya pakai cat NC ya. Memang cat NC ini lebih difungsikan sebagai cat dasar ya, karena seperti yang kita tahu kekuatan cat NC atau daya tahan cat NC lebih bagus jenis cat PU ya, karena cat NC rentan pudar ya. Namun cat NC juga bisa kita pakai buat ngecat ya, ngecat Toyota Agya tadi ya. Kenapa saya pakai cat NC hari ini ya? Ya ini kan menyesuaikan harga borongannya ya, karena ini saya garap mobil jual beli atau mobil dagangan. Jadi untuk menghemat biaya estimasinya saya pakai cat NC ya, karena dia lebih murah ya. Jadi untuk harga borongannya bisa lebih ditekan ya. Dan ini tinternya juga saya pakai tinter NC ya, pakai tinter HG karena ini cat solid, jadi pakai tinter HG atau tinner super juga sudah cukup ya. Kita bisa pakai perbandingan 2:1 ya. 1 untuk catnya, 2 untuk tinnernya ya. Untuk cat dasar kita kentalkan sedikit ya, agar nanti cat cepat nutup permukaan dempul. Dan untuk cat akhirnya atau cat intinya sama, saya nanti juga pakai cat ini ya. Jadi cat ini dua fungsi ya. Saya pakai buat cat dasar, juga pakai cat NC, cat akhir ya. Ini cat NC dari Dumont ya, Dumont Grand Max. Jadi jika teman-teman ingin mengecat warna putih Agya, putih Grand Max, putih Avanza, bisa pakai Grand Max, Dumont Grand Max ini ya, yang harganya 1 kilo 95.000 ya. Nanti kita simak proses pengaplikasiannya pada mobil Agya putih tadi ya. Dan ini medianya sudah saya dempul, sudah saya amplas, sudah bersih dan sudah halus ya. Nanti tinggal kita timpa cat dasar ya. Ini repair hampir sekitar 60% ya. Tambal sulamnya hampir 60%. Dan nanti kita lihat hasil akhirnya seperti apa ya. Seperti biasanya cat dasar kita aplikasikan di atas permukaan tembus saja ya. Ini cat dasar tadi, cat Dumont, cat NC kita pakai untuk cat dasar ya. Dan untuk cat dasar kita buat takaran cat yang sedikit lebih kental ya, jangan terlalu kental, karena jika terlalu kental nanti justru hasil pengecatannya bertekstur kulit jeruk ya. Jadi memang takaran cat dan thinner tidak boleh asal ya, untuk perhitungan yang matang ya. Jangan sampai hasil pengecatan yang cukup panjang, proses pengecatan yang cukup panjang malah hasilnya nanti kurang maksimal ya. Ini juga bagian dalamnya juga perlu disekat ya, karena sisi dalam pintu ini catnya sudah hilang ya, sudah pudar karena terkena kaki.
Cat dasar bisa kita aplikasikan ke 2-3 lapis ya sob. Intinya cat dasar menutup permukaan full ya. Kita setting spray gun tidak terlalu lebar agar semburan cat dasar tidak kemana-mana ya. Jadi cukup setting kecil ya semburan catnya. Untuk spray gun masih sama, ini pakai Awarita MP102 ya. Mengapa saya pakai spray gun kecil ya dengan nozzle 10? Karena spray gun kecil tentu tidak butuh banyak tekanan angin ya. Jadi ini menjadi alasan mengapa pakai spray gun kecil ya. Teman-teman juga bisa pakai spray gun kecil ini jika kompresornya kecil dan takut angin tekor. Teman-teman bisa pakai spray gun ini ya, 10 Awarita ya. Meski kecil tapi hasilnya mantap ya, seperti tadi ya. Satu hal yang perlu diingat sebelum naik ke proses pengecatan yang tak kalah penting adalah menguras tabung kompresor ya, agar endapan air di dalam tabung keluar ya. Karena jika di dalam tabung kompresor terlalu banyak air, nanti air akan ikut naik bercampur angin sehingga menimbulkan cat bolong-bolong ya, cat bintik-bintik seperti lubang jarum. Itu cat bintik-bintik bolong-bolong ini seperti itu disebabkan karena air dari kompresor yang ikut naik dari angin ya, dan angin bercampur dengan air ya. Jadi penting untuk menguras kompresor sebelum kita gunakan ya. Oke, ini kembali ke topiknya ya. Setelah cat dasar selesai, kita bisa naik ke cat akhir ya. Untuk cat akhir ini masih sama, tadi saya pakai cat Dumont Grand Max ya. Untuk cat akhir ini kita buat takaran kinerja catnya sedikit lebih encer dibandingkan dengan cat dasar tadi ya. Ini bertujuan agar lapisan cat yang dihasilkan lebih halus ya, sehingga bisa mengurangi tekstur kulit jeruk ya. Jadi saya ulangi, untuk cat dasarnya kita buat sedikit kental, dan untuk cat akhir atau cat inti seperti ini kita buat mixing takaran cat dan thinner sedikit lebih encer agar hasil catnya, butiran catnya lebih halus, sehingga nanti saat dikir tidak menimbulkan tekstur kulit jeruk ya. Kita aplikasikan cat akhir ini hingga merata ke seluruh panel ya, hingga menutupi lapisan cat dasar ya. Kita setting spray gun, tekanan semburan catnya kita buka yang lebar ya, agar spray cat keluar lebih lebar sehingga menghasilkan lapisan cat yang rata dan mempercepat proses pengerjaannya. Cat akhir ini bisa kita aplikasikan 3 lapis hingga rata,
dan menutupi permukaan cat besar ya. Setelah cat besar selesai, kita tunggu maksudnya setelah cat inti atau cat akhir selesai, kita tunggu ya, kita tunggu beberapa saat, sekitar 15 menit untuk jeda naik ke tahap clear coat ya. Jadi untuk jeda clear coat tidak perlu terlalu lama ya, cukup 15 menit, karena jika terlalu lama nanti malah banyak partikel debu yang menempel ya. Jadi bisa langsung kita sikat ke clear coat ya, kita ajar clear coat seperti ini ya. Untuk clear coat kita buat lapisan pertama ini kita sebar ya, karena jika langsung tebal akan rawan meler dan rawan keriting cat lamanya ya. Jadi memang butuh trik serta ketelatenan ya. Karena ini mobil dagangan atau mobil jual beli, jadi untuk clear coatnya ini nanti saya aplikasikan 2 lapis ya. Karena kembali lagi ini budget tipis, jadi kita meminimalisir atau menekan material cat yang kita pakai ya. Jadi untuk mobil jual beli memang ada harga khusus ya, dibandingkan mobil pemakai jual beli ada harganya ya, harganya tersendiri ya. Jadi baik untuk jual beli atau mobil rental juga sama ya. Ini sudah naik tahap clear kedua ya. Kita jeda setelah cat lapisan clear coat pertama, kita tunggu 5 menit saja ya. Kemudian kita naik ke lapis kedua ya. Kita buat lapisan kedua ini lebih basah ya. Jadi untuk jeda lapis pertama dan kedua juga tidak terlalu lama ya. Nanti malah banyak debu yang menempel, sehingga langsung kita sikat lapisan kedua ya. Kita buat basah agar nanti hasilnya tidak bertekstur kulit jeruk ya. Namun jika teman-teman ingin menghasilkan lapisan film yang tebal untuk mobil sendiri atau mobil pemakai, clear coat kita bisa kita aplikasikan 3 lapis ya, agar hasilnya daging, sehingga lapisan anti goresnya tidak cepat kusam dan bertahan dalam jangka yang lama ya. Namun ini mobil jual beli cukup kita aplikasikan 2 lapis saja ya. Toh jika 2 lapis ini juga glossy kok ya. Ini kita lihat ya, hasilnya juga mantap ya, glossy. Nanti setelah kering kita poles ya, dan langsung kita salon dan dibawa ke showroom untuk dijajakan ya. Untuk spray gun clear coat ini juga sama ya. Ini pakai spray gun Auarita MP102 ya, nozzle 10. Untuk sebaiknya untuk clear coat dan cat spray gun kita sendirikan ya. Jadi
residu sisa cat tidak bercampur dengan clear coat ya, sehingga memang pregun kita pisahkan ya. Namun jika hanya punya satu nggak masalah ya, teman-teman masih bisa kita pakai buat clear coat, asalkan setelah proses cat selesai, pregun kita bersihkan ya, benar-benar bersih, tidak ada endapan atau residu cat yang masih tertinggal di dalam tabung ya. Jadi harus kita bersihkan dan benar-benar steril ya. Oke ya sahabat, ini sudah selesai ya. Meski hanya cat NC atau cat biasa, nyatanya hasilnya juga bagus ya. Ini kita lihat pakai cat NC ini ya bro, nggak pakai cat PU. Hasilnya mantap ya, warnanya juga sama seperti warna aslinya, warna W putih 09 ya. Ini pakai cat Dumont. Jadi teman-teman jika pengen hemat biaya bisa pakai cat NC ya. Ini cat Dumont ya. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih kunjungannya.